Dan banyak Pak Saudara masih bersama kami di Berita Ambon. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali berita utama pagi ini. Bentrokan antar warga kembali pecah di Maluku Tenggara, sejumlah warga luka-luka. Kembali diguyur hujan, longsor terjadi di sejumlah lokasi di Ambon. 14 hari terombang-ambing di laut, 12 ABK ditemukan selamat di Buru Selatan. Sebuah kapal ikan KM Intan Fortuna tenggelam di perairan Aru. 12 ABK kapal ikan Intan Fortuna selamat dalam musibah tersebut, sementara 4 lainnya masih dicari. Peristiwa ini diperkirakan terjadi 27 Juni lalu saat kapal hendak menuju Tanjung Priok, Jakarta dengan membawa muatan ikan. Kapal tiba-tiba mati mesin setelah dihantam gelombang tinggi dan tenggelam. Depan mesin mati. Udah. Memang ombak sekali atau seperti apa? Waktu kapal gini balik, ya ombak ini dari samping itu langsung. Itu tengah malam itu orang pada tidur, pada teriak, begitu turun pada ngapung semua. Mereka terbawa arus sampai di Buru Selatan yang ditemukan oleh nelayan Desa Laktama. Itu ada 12 orang. Usai diselamatkan warga Buru Selatan setelah 4 hari terombang-ambing, ke-12 ABK tersebut kini dalam penanganan serius di rumah sakit. Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan. Puluhan mahasiswa asal Buru melakukan demo saat Gubernur Murad Ismail berkunjung ke Namlea Buru untuk meresmikan proyek pelabuhan rakyat Merah Putih di daerah ini. Mahasiswa menuntut Gubernur Maluku Murad Ismail merealisasikan janjinya saat kampanye lalu tentang pembangunan di Kecamatan Batabual Buru yang tak kunjung dibangun. Demo yang dilakukan di kawasan pelabuhan Merah Putih Namlea ini berlangsung ricuh. Pasalnya, pedemo memaksa menemui Murad Ismail namun dicegah polisi. Menjelang 2019, pada lepas kampanye politik, dia sampaikan ketika dia terpilih, dia akan berniat membangun jalan dan jembatan Batabual. Merasa terganggu atas demo tersebut, Murad Ismail pun berdiri dari kursinya dan menantang berkelahi dengan pedemo. Namun situasi terkendali setelah Murad ditenangkan istrinya serta sejumlah pejabat. Pedemo mendesak tuntutan mereka segera direspon. Jika tidak, pedemo mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa dengan massa lebih banyak. Wahyu Swandi melaporkan dari Buru. Warga Muslim di Maluku punya tradisi menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Sebelum penyembelihan hewan kurban terlebih dahulu diarak keliling kampung oleh warga sambil dimeriahkan tarian hadrat serta lagu dan musik rebana oleh ribuan warga. Seperti warga Muslim Latu, Kecamatan Amalatu, Seram bagian barat. Usai melaksanakan salat Idul Adha 1443 Hijriah, warga kemudian menggelar tarian hadrat keliling kampung sambil membawa hewan kurban. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun setiap datang hari raya Idul Adha. Tak hanya warga Muslim Latu, Seram bagian barat, tradisi serupa juga dilakukan warga Muslim di negeri Sirisori Islam, Kecamatan Saparua, Maluku Tengah. Hewan kurban berupa kambing dan sapi diarak keliling kampung sebelum disembelih. Tak terkecuali warga Muslim Seram bagian timur.
Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa turun ke jalan menggelar tarian hadrat. Selain merupakan tradisi setiap tahun, kegiatan tersebut sebagai ajang silaturahmi dan memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kalau menurut wasiat orang tua kan ini kan permenat Islam, permenat Muslim. Orang tua berusaha untuk menuntut ilmu hadrat. Kemudian usaha budayakan dia kembali untuk Generasi-generasi, supaya melanjutkan dari generasi ke generasi. Warga berharap tradisi tersebut terus dilestarikan guna menjaga budaya yang unik di Maluku di samping menjadi media siar agama Islam di tanah raja-raja ini. Usai disembeli, daging hewan kurban kemudian dibagikan kepada mereka yang berhak. Acim, Muhammad Syahril Sunet, dan Babang Sohilo melaporkan dari Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Seram bagian timur. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Ambon Pagi. Saya Priska Birahi bersama kru yang bertugas mengucapkan dangke banyak dan sampai baku dapalai. Amato.